Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dede Fatoni, mahasiswa program studi administrasi pembangunan negara. Pada video kali ini saya akan melakukan video sosialisasi mengenai salah satu program kebijakan pemerintah yang termasuk dalam bentuk kebijakan distributif, yaitu program Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Dalam video ini saya akan membahas latar belakang kebijakan, isi kebijakan, tujuan dan manfaat program, persyaratan serta akses layanan, kendala dan strategis mengatasinya, serta bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Pertama, kita masuk ke latar belakang kebijakan. Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat, namun dalam kenyataannya, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Bagi keluarga kurang mampu, biaya pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran sekolah, tetapi juga kebutuhan penunjang seperti perlengkapan belajar, seragam, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan akses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jakarta menjalankan program KJP Plus sebagai salah satu upaya untuk membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan. Secara resmi, KJP Plus ditujukan untuk membersihkan akses pendidikan kepada warga DKI Jakarta usia sekolah, khususnya dari keluarga tidak mampu, agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau mengikuti program peningkatan keahlian yang relevan. Program ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan distributif karena pemerintah mengalokasikan sumber daya publik berupa bantuan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya, apa sebenarnya isi dari kebijakan KJP Plus? Secara umum, KJP Plus merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diarahkan kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan. Program ini bukan hanya sekedar pemberian bantuan, tetapi merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengurangi hambatan ekonomi di bidang pendidikan. Melalui program ini, bantuan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penggunaannya. KJP Plus juga memiliki mekanisme tertentu, termasuk penggunaan secara non-tunai pada fasilitas pembayaran yang ditentukan. Jadi inti kebijakan ini adalah pemerintah mendistribusikan dukungan anggaran pendidikan secara lebih tertera kepada kelompok sasaran yang membutuhkan. Ketiga, lalu kita membahas tujuan dan manfaat program. Tujuan utama KJP Plus adalah meningkatkan akses pendidikan dan membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu agar dapat terus mengikuti pendidikan. Manfaat program ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Kedua, mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan peserta didik. Ketiga, membantu mengurangi risiko anak mengalami hambatan pendidikan karena persoalan ekonomi. Dan keempat, mendorong pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Program ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan akses pendidikan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Keempat, bagaimana persyaratan dan akses terhadap program KJP Plus. Berdasarkan informasi resmi, beberapa persyaratan utama penerimaan antara lain peserta didik terdaftar dan masih aktif pada satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, masuk dalam basis data sosial yang ditetapkan sesuai ketentuan, serta merupakan warga DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta dan dapat dibuktikan melalui kartu keluarga atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk akses layanan masyarakat perlu mengikuti proses pendataan dan verifikasi sesuai mekanisme yang berlaku. Status penerimaan bantuan pendidikan juga dapat dicek melalui layanan resmi Cek Edu menggunakan NIK dan tahap penyaluran. Lalu selanjutnya,
Dalam implementasi tentu masih terdapat berbagai kendala. Menurut analisis saya, salah satu kendala yang mungkin terjadi adalah persoalan ketepatan sasaran penerimaan. Ada kemungkinan masyarakat yang merasa layak menerima bantuan, tetapi belum masuk dalam data sasaran. Kendala berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan proses pendataan, verifikasi, maupun penggunaan bantuan sesuai ketentuan. Selain itu, pembaruan data juga penting karena dikondisikan sosial dan ekonomi keluarga dapat berubah. Strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat sosialisasi melalui sekolah dan kanal digital resmi, meningkatkan pembaruan serta verifikasi data secara berkala, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, serta masyarakat. Dengan strategi tersebut, pelaksanaan program diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Terakhir, bagaimana mekanisme partisipasi target grup atau masyarakat? Partisipasi masyarakat sangat penting karena keberhasilan kebijakan tidak dapat bergantungan pada pemerintah. Peserta didik dan orang tua perlu berpartisipasi dengan memberikan data yang benar dan mengikuti proses administrasi sesuai ketentuan sekolah, berperan dalam membantu penyampaian informasi dan proses pendataan. Masyarakat juga dapat ikut mengawasi pelaksanaan program serta menyampaikan panduan apabila menemukan permasalahan. Dan dengan demikian, target grup bukan hanya menjadi penerimaan pasif, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan dan pengawasan program. Sebagai kesimpulan, program KJP Plus merupakan salah satu bentuk kebijakan distributif karena pemerintah mengalokasikan sumber daya publik kepada kelompok sasaran tertentu untuk memperluas akses pendidikan. Program ini memiliki manfaat penting dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu, namun keberhasilannya tetap membutuhkan ketepatan sasaran dan data yang akurat, sosialisasi yang baik, pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat. Demikian sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman mengenai program KJP Plus sebagai salah satu implementasi kebijakan distributif di Provinsi DKI Jakarta. Saya Adelia Fatoni, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.